kita di Cikarang. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak narasumber yang telah hadir pada hadiah publik. Rekan-rekan sudah mendengarkan sendiri bagaimana kesiapan stakeholder terkait menyangkut masalah ketersediaan, kemudian keterjangkauan pangan menjelang Idul Fitri, kemudian bagaimana kesiapan dari Korlantas, kemudian dari Dinas Perhubungan Darat, kemudian dari Jasa Marga untuk mengelola arus mudik termasuk arus balik pada Lebaran tahun 2023 yang akan datang. Ini kita persiapkan secara awal dan juga kerjasama dengan seluruh teman-teman media. Kita menginformasikan kepada masyarakat terkait kesiapan pemerintah, ya baik dari segi ketersediaan pangan, termasuk harga, termasuk kesiapan seluruh perangkat pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan mudik maupun balik ini dengan aman dan berkesan. Ya, untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman media untuk langsung mempertanyakan apa yang perlu penjelasan lagi. Kalau menurut saya tadi yang disampaikan oleh beliau para narasumber sudah sangat jelas dan komprehensif. Ya, silakan teman-teman. Ya, silakan. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita melihat tadi bahwa kesiapan dari stakeholder terkait, ya, dari Satgas Pangan, kemudian dari Badan Pangan Nasional, menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat tetap tenang bahwa untuk ketersediaan pangan secara nasional ini cukup. Yang pertama. Kemudian apabila ada kenaikan harga pangan, memang masih dalam batas wajar. Tapi ini semuanya terus akan dipantau oleh Satgas Pangan yang dari tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten kota. Setiap hari Senin itu diupdate terus, ya, untuk kesediaan pangannya seperti apa di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Kemudian juga harga-harganya apakah dalam batas wajar, ini semuanya dipantau semuanya. Dan kebijakan-kebijakan ini tentunya dalam rangka untuk masyarakat betul-betul untuk pangan tersedia dan harga masih wajar terjangkau, khususnya selama Ramadan dan juga nanti menjelang Idul Fitri. Ya. Humas bekerjasama dengan terkait dan teman media sekali lagi menginformasikan lebih awal kepada masyarakat agar masyarakat memiliki perencanaan apabila nanti akan melaksanakan mudik maupun balik. Dari Dirjen Perhubungan Darat juga sudah menginformasikan untuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil, baik pada saat kebijakan arus mudik maupun arus balik. Ini terinformasikan dengan awal ya kepada seluruh masyarakat. Demikian juga tadi dari Dirgakum juga menginformasikan kebijakan-kebijakan diskresi apa yang akan diambil ya ketika nanti masuk kepada puncak baik arus mudik dan arus balik. Dari Dirjen Jasa Marga juga sudah menginformasikan tentang lajur-lajur yang bisa digunakan oleh masyarakat dan kesiapan dalam rangka untuk mengantisipasi situasi-situasi kontingensi yang terjadi seperti tahun-tahun 2016 yang lalu. Ini sudah dipersiapkan secara matang. Dan nanti rekan-rekan akan dilakukan rapat koordinasi terakhir yang akan dipimpin oleh Pak Menko PMK, stakeholder terkait lainnya, akan memaparkan kembali tentang kesiapan stakeholder terkait lainnya nanti menjelang pelaksanaan operasi ketupat yang biasanya akan terlaksanakan di Mabes Polri yang dipimpin oleh Pak Menko PMK dengan dihadiri stakeholder terkait lainnya. Itu nanti akan disampaikan update-nya kepada seluruh media dan juga masyarakat. Ya, karena Pak An, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini mesti penyangkut tilang. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya,
kami kita ini para stakeholder ya, untuk perjalanan mudik tahun ini ingin memposisikan masyarakat itu sebagai peserta daripada mudik ini. Tidak hanya pengguna jalan saja, tidak hanya pengguna lalu lintas jalan saja, tapi peserta. Artinya apa, teman-teman kalian? Artinya masyarakat sendiri akan tahu tadi perjalanannya kapan, ya. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan sehingga perjalanannya lancar, selamat, ya, sampai ke tujuan. Juga aturan-aturan apa saja yang harus diikuti, himbauan-himbauan apa saja yang harus diikuti oleh masyarakat. Ya. Itu maksudnya masyarakat sebagai peserta. Jadi masyarakat memutuskan sendiri. Nah, nanti pada pelaksanaannya nanti ada pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum tetap dilaksanakan. Ya. Baik itu melalui etle, ya. Ini penegakan hukum itu jangan diasumsikan kita menilang. Ya. Kita menilang tidak, ya. Penegakan hukum itu tidak hanya tilang, etle yes tilang, ya. Kemudian kita menghentikan para pelanggar, ya, yang kelihatan atau yang nyata kelihatan secara fisik, kita hentikan, kita edukasi, itu sudah penegakan hukum, ya. Kita beri teguran, kita beri teguran tertulis, lisan, itu sudah penegakan hukum. Jadi jangan dibayangkan bahwa penegakan hukum harus tilang. Kalau edukasi, teguran, dan sebagainya tidak maksimal, kita tetap akan melakukan tilang di tempat, ya, untuk pelanggaran-pelanggaran yang potensial terjadi kecelakaan. Tadi saya juga himbau, ya, untuk para pemudik, kita himbau tidak menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Karena data kita menjelaskan bahwa dari 100%, 78% kecelakaan lalu lintas yang terjadi ini melibatkan sepeda motor, ya. Melibatkan sepeda motor. Tentu dari Kementerian Perhubungan sudah ada aturan-aturan, ya, perjalanan itu berapa jam. Tadi Pak Cucu menyampaikan kalau jalan dari sini ke Semarang, ya, taruhlah 6-7 jam menggunakan sepeda motor, ini sudah tidak layak lagi, ya, tidak layak lagi untuk menggunakan sepeda motor karena itu akan mengurangi konsentrasi dan sebagainya, ya. Jadi kita sangat menghimbau kepada masyarakat, ya, yang akan melakukan perjalanan mudik tidak menggunakan sepeda motor. Silakan, dari pemerintah sudah menyiapkan, ya, mudik sepeda motor, artinya sepeda motor yang masuk naik truk, pemudiknya menggunakan bis, ya, itu akan lebih aman, ya, akan lebih aman di jalan. Dan kita juga menghimbau setelah di tempat tujuan menggunakan sepeda motor juga harus tertib tetap, karena data tahun lalu selama operasi ketupat juga sama, ya, sepeda motor masih mendominasi sebagai kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dan tidak hanya di jalur mudik. Di jalur dalam, artinya antar provinsi, antar kota, antar desa, itu juga sering terjadi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Jadi nanti pada saat di tempat tujuan juga tetap ikuti aturan tertib berlalu lintas, ya, sehingga mudik nyaman, selamat, aman, dan berkesan. Ini bisa kita dapatkan. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Cukup. Terima kasih rekan-rekan. Ya. Assalamualaikum.